dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya masih ingin memberikan inspirasi dan motivasi dari buku karangan saya yang berjudul Bersyukur Itu Indah. Salah satu kisah nyata yang ingin saya bacakan berjudul Tidak Pernah Putus Asa. Sudah lama saya belajar secara teoritis bagaimana bersyukur dan menjadi pribadi yang menarik dalam hidup sehari-hari. Tetapi belum lama saya memulai untuk mempraktekkannya. Semakin lama saya semakin mempraktekkannya, saya semakin mempercayai pentingnya bersyukur dalam hidup harian kita. Karena menurut pengalaman saya semakin merasakan bahwa kehidupan menjadi lebih positif dengan bersyukur setiap hari. Saya semakin mempercayai betapa banyak orang yang mengasihi, betapa Tuhan telah memberikan kelimpahan anugerah kepada saya. Dan saya semakin mempercayai bahwa kasih itu tak pernah gagal dan kesabaran merupakan salah satu dasar kepercayaan iman. Saya pernah mengalami kegagalan dalam berpacaran. Saya pertama kali berjumpa dengan pacar di universitas di mana kami menimba ilmu bersama. Dengan cepat kami saling jatuh cinta. Dia begitu cerdas, ganteng, dan bekerja keras. Dia memiliki segala sesuatu seperti yang saya impikan. Saya belum pernah berpacaran sebelumnya karena saya belum pernah menemukan seseorang yang saya rasakan cocok untuk sebuah hubungan yang serius. Sehingga dengan demikian saya tidak memiliki banyak pengalaman berpacaran sebelumnya. Namun setelah hubungan kami berjalan cukup lama, muncul beberapa permasalahan kecil yang akhirnya menjadi permasalahan yang besar dan membuat hubungan kami retak. Saya dan pacar sama-sama berasal dari Jawa, tetapi datang dari budaya, keluarga, dan masyarakat yang cukup berbeda. Keluarganya lebih bersikap konservatif daripada keluarga saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa kedua orang tuanya tidak terlalu mudah dapat menerima saya sebagai istrinya. Saya tahu bahwa hal itu berarti saya akan memiliki kesulitan tersendiri dan harus sabar menunggu waktu yang tepat baginya untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Saya menjadi sedemikian depresi dan sedih. Saya merasa bahwa saya tidak cukup baik untuk menjadi istrinya dan menjadi menantu bagi kedua orang tuanya. Kemudian saya seringkali membiarkan hal-hal negatif merasuki kehidupan saya dan dia. Saya menjadi sangat marah kepada pacar saya, tetapi sekaligus menyadari bahwa hal ini bukan kesalahan pacar. Kemudian terjadilah. Saya merasa begitu hancur dan sakit hati ketika kami memutuskan untuk menghentikan hubungan kami. Setelah itu, saya merasa sangat depresi dan tidak berhenti menangis. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pacar saya mengatakan bahwa ingin tetap berteman dengan saya, tapi saya merasa tidak mampu kalau hanya menjadi temannya. Saat itu merupakan saat yang sangat sulit bagi saya untuk berbicara kepadanya. Kemudian kami jarang sekali berbicara satu dengan yang lainnya, dan saya tidak mau memulai berkontak dengannya. Akhirnya kami putus hubungan.
Suatu hari saya berselancar di internet dan saya menemukan sebuah website yang memuat suatu kesaksian tentang kekuatan bersyukur dan menggapai kebahagiaan hidup. Memandang dan menyikapi hal-hal dan peristiwa-peristiwa kehidupan dari sisi menurut pandangan psikologi positif. Kemudian saya mencoba mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai dengan membuat visi baru tentang hidup saya dan juga menulis jurnal atau buku harian syukur. Saya belajar bagaimana bersyukur melalui film-film tentang bersyukur dan juga melalui bacaan-bacaan tentang bersyukur. Setelah beberapa minggu dan bulan berlalu, saya semakin mengalami kebahagiaan dalam hidup saya. Sesuatu terjadi, walau bukan sesuatu yang saya harapkan. Dia mengirim email kepada saya. Saya sangat terkejut menerima emailnya dan bahwa dia melakukan hal itu. Dia menanyakan kabar saya, juga dia ingin berjumpa dan berbicara dengan saya. Tentu saja, tidak terlalu mudah bagi saya untuk menyetujuinya. Sangat-sangat mengejutkan. Tapi saya juga tidak begitu saja dapat menolak ajakannya. Setelah kurang lebih 5 bulan berlalu, kami beberapa kali bertemu dan kami semakin dekat daripada sebelumnya. Pacar saya berkata dengan tegas bahwa dia ingin hidup bersama saya dan hanya dengan saya. Saya merasa bahagia sekali. Dia berkata bahwa saya tidak perlu mencemaskan keputusannya. Dia memilih dan mengambil keputusan untuk menikah dengan saya. Saya tidak perlu merasa tertekan dengan keluarganya, karena perkawinan adalah tentang dia dan saya. Saya tahu, jika saya mempraktikkan hidup yang bersyukur dan berdasarkan pada psikologi positif, saya akan menemui orang tuanya sesegera mungkin dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Karena apapun yang saya bayangkan, pikirkan, impikan, dan yakini akan menjadi sebuah kenyataan. Setiap hari saya menunjukkan rasa syukur karena memiliki dia di dalam hidup saya dan hanya berpikir hal-hal positif tentang dirinya dan hubungan kami. Dan hal itu berlangsung di hari-hariku juga. Beberapa anjuran dari pengalaman saya. Bacalah dan amatilah rahasia hidup kita secara rohani. Ketika mengalami kejatuhan, percayalah kita selalu dapat bangkit kembali. Banyak membaca kisah-kisah bersyukur karena amat membantu membangun dan mendukung usaha kita untuk bersyukur dan menemukan hal-hal yang positif di dalamnya. Renungkan juga betapa banyak anugerah Tuhan yang patut kita syukuri dan tuliskanlah jurnal syukur secara berkala namun rutin. Baca juga pesan-pesan positif yang dapat kita peroleh dari berbagai media. Pesan-pesan itu memberikan daya tersendiri bagi kita untuk rajin membacanya. Lihatlah sekeliling kita, betapa indah dan mendorong kita untuk selalu bersyukur karenanya. Saudari dan sekalian, inilah kisah nyata yang dialami oleh sang pencerita untuk tidak berputus asa, untuk bangkit dan selalu mencoba memandang segala sesuatu secara positif sehingga dapat membangun rasa syukur dalam hidup sehari-hari. Anda pasti bisa. Selamat untuk mencoba.